seperti ini, lalu kita potong seperti ini teman-teman ya. Dan ini dia hasilnya ya teman-teman, untuk petikan perdana yang tahan terhadap kekeringan ya teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bos Terong, info ragam pertanian inovatif, kreatif, dan bermanfaat tentunya ya teman-teman. Pada video kali ini saya akan melakukan panen perdana ya teman-teman. Panen perdana pada terong Mustang F1 yang 3000 pohon yang biasa saya review tempo hari ya teman-teman. Ini tepat sekali usianya berada di posisi usia 54 hari ya teman-teman. Dan ini kita akan melakukan panen perdana ya teman-teman. Dan meskipun pada kesempatan kali ini ya di daerah saya ya teman-teman, ini sudah hampir 3 bulan tidak ada turun hujan ya teman-teman. Jadi ini adalah petikan perdana sekaligus penjelasan bahwa untuk jenis tanaman terong signifikan atau cenderung lebih tahan terhadap kekurangan air. Nah, inilah kemudian keuntungan bagi kita khususnya petani tanaman terong yang membudidayakan tanaman terong di saat memang kekurangan air ya teman-teman. Jadi kenapa Bang tidak melakukan penyiraman atau tidak melakukan pengairan? Untuk di daerah saya sekarang ya teman-teman, selama 3 bulan ini tidak turun hujan. Jangankan untuk kita menyiram tanaman, untuk posisi kebutuhan rumah tangga air sehari-hari itu memang sudah kurang ya teman-teman. Bahkan untuk di tetangga desa, untuk kawasan wilayah saya itu ada yang sudah melakukan pemberian air atau bantuan air dari pemerintah ya teman-teman. Oleh karenanya karena sungai-sungai sudah mulai mengering dan memang di kawasan saya sekarang tidak terdapat air ya teman-teman. Tetapi bisa teman-teman simak, bisa teman-teman lihat, semua jenis atau semua pohon ini cenderung masih tahan terhadap kekurangan air. Jadi memang terong ini adalah salah satu tanaman, kalau memang sudah pertumbuhannya bagus seperti yang saya review di video sebelumnya, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Yang penting kita pas melakukan penanaman awal tanam ya teman-teman, itu kita harus melakukan penyiraman atau pengairan yang tepat. 1 atau 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali itu bisa melakukan pengairan atau penyiraman setelah kita melakukan proses penanaman. Dan setelah tumbuh ya teman-teman, maka bisa teman-teman simak, kalau setelah tumbuh dia tidak dilakukan penyiraman pun dia akan tetap tumbuh subur ya teman-teman. Inilah keuntungan bagi para petani terong ya teman-teman. Lain halnya dengan kita melakukan penanaman cabai. Kalau kita melakukan penanaman cabai, salah-salah kalau memang tidak ada air, itu cenderung langsung cabai tersebut layu dan mati ya teman-teman. Tapi sebagaimana yang teman-teman simak dari ke 3000 pohon ini, nantinya setelah posisinya seperti ini, kan suatu saat nanti pun pasti akan turun hujan ya teman-teman. Ini akan lebih cenderung kuat, lebih cenderung hebat ketimbang daripada pas melakukan penanaman cenderung kebanyakan air ya teman-teman. Saya pernah melakukan hal yang sama seperti ini di tahun 2018 ya teman-teman. Di tahun 2018 dulu saya melakukan penanaman itu hanya 500 meter dengan jumlah sekitar 700 pohon juga, sama kering seperti ini.
tidak ada air seperti ini. Tapi pas begitu turun hujan ya, pas begitu turun hujan ternyata untuk tanaman terong tersebut, dia malah justru kekebalannya terhadap berbagai macam penyakit dan cenderung usianya itu lebih tahan lama ya teman-teman. Sampai pada saat itu tahun 2017 ya. Tahun 2017 18 itu saya sampai hampir 18 bulan terong ini kuat ya teman-teman. Sampai 18 bulan masih produktif. Jadi artinya kalau memang sudah seperti ini, kita tidak khawatir ya dengan posisi tidak ada hujan ya teman-teman. Karena ini nanti aman. Dan kemudian Bang, secara pertumbuhan bagaimana, kok kurang bagus ya? Atau tidak terlalu hijau royo-royo atau tidak subur? Ya karena memang saya tekankan sekali lagi bahwa ini kan kekurangan air. Berbagai macam pupuk yang kita berikan otomatis tidak terserap sepenuhnya oleh tanaman terong ini ya teman-teman. Sehingga pertumbuhannya memang cenderung seperti ini di usia posisi 54 hari setelah tanam ya teman-teman. Dan kemudian teman-teman, apakah posisi kekurangan air tetap melakukan perawatan? Ya tentunya jawabannya iya ya teman-teman. Meskipun posisi kekurangan air, melakukan perawatan artinya dalam melakukan penyempraian itu harus dispray secara terus-menerus, rutin setiap seminggu sekali ya teman-teman, sesuai dengan hama yang terjangkit atau yang menjangkit hama terong pada tanaman kita ya teman-teman. Dan agar nantinya setelah kita melakukan penyempraian rutin setiap minggu ya teman-teman, dan nanti ini kan perkiraan BMKG cuaca musim kemarau sekarang, nanti turun hujan itu sekitar bulan Oktober ya, akhir Oktober per tanggal 31 ya. Jadi artinya kita tetap melakukan perawatan penyempraian agar nantinya, jadi pas posisi turun hujan itu ini akan tumbuh subur kembali ya teman-teman. Karena memang untuk dasaran, pupuk dasaran semuanya sudah aman ya, pupuk kimia semuanya sudah saya kasih dan sudah saya berikan. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa teman-teman jangan khawatir ya teman-teman dengan posisi tanaman terong yang mengalami kekeringan jika sudah posisinya seperti ini ya teman-teman. Meskipun kemarau sekalipun dia tidak akan layu ya teman-teman. Sebagaimana teman-teman simak, ini yang 1500 bagian atas ya teman-teman. Ini 1500 bagian atas. Teman-teman simak ya, bebas semuanya, tidak ada yang layu, tidak ada yang mengalami fusarium, tidak ada yang mengalami virus kuning. Bisa teman-teman simak, ini adalah buah perdana ya. Pangkal Y-nya ini buahnya tetap tumbuh subur. Yo, bisa teman-teman simak, ini pohon yang satunya lagi pun sama ya. Buahnya tetap subur. Dan inilah kemudian keuntungan yang kita peroleh daripada budidaya tanaman terong ya teman-teman. Jadi kekurangan air tidak terlalu jadi masalah bagi petani tanaman terong ya teman-teman. Kalau sudah posisinya setelah tanam minimal 2 minggu setelah tanam kemudian kekurangan air, itu tidak masalah ya teman-teman. Dan nantinya setelah nanti turun hujan itu akan tetap tumbuh subur. Satu hal yang harus teman-teman perhatikan pun memang ketika tidak melakukan mulsa tentunya penyiangan harus rutin dilakukan ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke proses panen perdananya ya teman-teman. Nanti untuk hasilnya berapa atau nanti dapatnya berapa, nanti di akhir video kita buktikan atau kita review ya teman-teman. Seperti biasa ya teman-teman, untuk proses pemetikannya kita pilih yang besar ya, jangan kemudian kita petik semua ya teman-teman. Kalau ini kan masih kecil,
sudah saya jelaskan bahwa untuk usia atau untuk ukuran tanaman terong itu satu bijinya itu ukurannya 200 sampai 250 gram ya teman-teman. Ini adalah paling disukai oleh pasar ya teman-teman. Kemudian bang, kenapa jadi loreng begini? Karena burik begini ya teman-teman. Ini burik begini, loreng begini karena memang ini kekurangan air ya, kekurangan air, terjadi bercak ya. Untuk penyakit tanaman terong silahkan disimak di video saya sebelumnya. Di situ saya sudah jelaskan untuk ke-13 macam penyakit yang menyerang tanaman terong, hama dan penyakit yang menyerang tanaman terong, dan cara penanggulangannya silahkan simak di video saya sebelumnya ya teman-teman. Langsung saja kita petik seperti ini ya. Dan nanti ini jangan terlalu dekat juga jangan terlalu jauh ya teman-teman. Pohon yang satunya lagi ini kekurangan air ya teman-teman, sampai daunnya seperti itu. Kemudian ada yang bertanya katanya bang, dirempel atau tidak untuk tanaman terong. Kalau tanaman terong mau dirempel atau tidak silahkan ya teman-teman. Artinya kalau mau dirempel silahkan sisakan 3 dahan di bawah ya teman-teman. Kemudian katanya bang, kenapa harus pakai gunting kalau langsung kita tarik seperti itu? Sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya teman-teman. Jangan sampai kemudian kita menarik buah terong ini ya teman-teman, kemudian teman-teman ditarik sedemikian rupa, dan nantinya itu akan menimbulkan goncangan yang mengakibatkan baik tangkai ataupun dahan ataupun bunga dia akan rontok ya teman-teman. Saya tidak sarankan untuk teman-teman yang ingin melakukan pemanenan ya dengan melakukan penarikan ya. Ini dia ya buahnya teman-teman. Musim kemarau tapi it's okay, nggak jadi masalah ya teman-teman, tetap buah bagus. Kalau saya melakukan pemanenan itu satu baris ya teman-teman. Jadi agar nantinya kita tidak keliru barisan mana yang belum kita ambil. Kalau terlewat ya nantinya kebesaran dia kalau diambil. Jadi idealnya kan tanaman terong itu kita petik itu ya teman-teman per 3 hari sekali kalau memang musim hujan. Jadi untuk 3 hari sekali itu biasanya buah besar lagi. Tapi kalau memang musim kemarau cenderung pasti tidak akan terlalu cepat besar ya teman-teman.
Ini sengaja saya tidak melakukan pengoretan, dengan tujuan saya adalah nanti ada gutasi ya teman-teman. Apa itu bang gutasi? Gutasi adalah tetesan embun yang keluar daripada pucuk rumput yang akan mendinginkan daripada pohon terongnya ya teman-teman. Nah, ini kan kebesaran ya teman-teman. Ini sebetulnya udah kelewat ya teman-teman. Ini hampir paling satunya ini hampir sampai 300 gram ini. Bahkan mungkin 350 gram. Untuk di pasaran sebetulnya posisi segede ini ya. Ini biasanya tidak terlalu suka ya pasaran tuh. Tapi saya petik. Nah, nanti kita buat diolah sendiri di rumah nggak apa-apa ya teman-teman. Besar dia. Dan ini dia hasilnya ya teman-teman, untuk petikan perdana terong Mustang F1 dari benih turunan ya teman-teman. Ini saya perkirakan kurang lebih antara 50 kg saja ya teman-teman, tidak banyak. Tapi alhamdulillah meskipun kendala yang tengah dihadapi, satu kekeringan, kedua memang posisi kalau kurang air ya bentuknya seperti ini, tapi tetap ini menghasilkan ya. Jadi terjawab sudah tentang terong kekurangan air dan benih turunan dari terong Mustang ya teman-teman. Ini posisi harga sekarang adalah Rp4.000 di daerah saya teman-teman. Jadi kalau 50 kilo kali 4 berarti sekitar 200.000 untuk petikan perdana dari 3.000 pohon ya. Kenapa bang hasilnya sedikit? Karena memang ini adalah petikan perdana. Saya pilih hanya buah pangkalye saja, buah pertama. Tidak saya bersihkan semua. Nanti untuk next, karena kekurangan air, mungkin kalau biasanya saya panen 3 hari sekali, mungkin ini akan saya melakukan pemanenan sekitar 1 minggu sekali saja ya teman-teman. Oke, terima kasih telah menyimak video saya dalam proses panen perdana dan penjelasan tentang tanaman terong yang tahan terhadap kekeringan ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan tentunya bagi teman-teman yang senantiasa ingin membudidayakan tanaman terong, khususnya tanaman terong ungu, silahkan like, komen, dan subscribe, dan bertanya di kolom komentar bagaimana tata cara kita dalam proses budidaya tanaman terong ya teman-teman. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.